Hari ini, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan terakhir di Gianyar, Bali. Timnas akan menghadapi Tiongkok dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Sesi terakhir pemusatan latihan dilaksanakan sore nanti di Bali, saudara. Setelah itu seluruh pemain dan timnas akan kembali ke Jakarta 1 Juni besok. Sejumlah supporter menanti sejak pagi untuk menonton sesi latihan. Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan sejak 26 Mei lalu di Pantai Purnama Gianyar, Bali. Skuad Garuda dijadwalkan tampil menghadapi Tiongkok di Stadion Utama GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Ketua PSSI Erick Thohir berharap timnas meraih 3 poin dari laga kontra Tiongkok agar peluang lolos Piala Dunia 2026 terbuka. Marcelino Ferdinand dipastikan absen saat lawan Tiongkok akibat akumulasi kartu. Sementara Tom Hei bisa dipastikan jadi pilihan utama Kluivert di lini tengah. Skuad Garuda mentas di Piala Dunia 2026 sangat dinantikan pecinta bola tanah air. Kamis depan, JITSES CS bakal menjalani partai hidup mati kontra Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua PSSI Erick Thohir bilang timnas harus dapat 3 poin dari Tiongkok dulu agar peluang lolos Piala Dunia 2026 terbuka. Fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Total ada 32 nama dipanggil Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Menariknya, separuhnya bermain di lini tengah. Lantas siapa yang mampu meyakinkan Kluivert dan mengisi line up timnas? Marcelino Ferdinand dipastikan absen saat lawan Tiongkok akibat akumulasi kartu. Sementara The Professor Tom Hei bisa dipastikan jadi pilihan utama Kluivert. Posisi gelandang bertahan akan diperebutkan Ivar, Joy, dan Nathan. Di sisi kanan, Sandy Walsh diragukan tampil karena cedera. Sementara Eliano dipastikan absen atas alasan keluarga. Kevin Dix juga belum bergabung dengan skuad karena masih membela klubnya di Liga Denmark. Di sisi kiri, 5 pemain yang dipanggil dalam kondisi prima, namun posisi Calvin Verdong hampir dipastikan tak tergantikan. Dari 32 pemain yang dipanggil, 9 pemain akan dicoret dan menyisakan 23 pemain guna menghadapi Tiongkok. Kluivert optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Tiongkok. Both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Kemenangan lawan Tiongkok jadi harga mati buat skuad Garuda. Lalu siapa yang bakal dipilih Patrick Kluivert untuk mengawal lini tengah timnas? Tim Liputan Kompas TV. Pencarian petambang yang tertimbun longsoran di Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dilanjutkan. 11 orang hingga kini masih dicari. Di tengah janji manis jutaan lapangan kerja, kenyataan pahit menghantam Jakarta. Sektor perhotelan dan restoran diambang kehancuran. 70% pengusaha menyatakan mungkin lakukan PHK massal. Pemerintah mengeluarkan 6 paket stimulus ekonomi di bulan Juni. Lantas, apakah stimulus ini solusi yang rakyat butuhkan? Perjalanan dan persiapan menuju puncak haji 2025, serta aneka hoax, menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Sabtu 31 Mei, pukul 12:30 siang di Kompas TV.
Apakah sebelumnya sudah tahu ini it's gonna be big fish? Ini bagi saya adalah pertempuran. Saya mempunyai satu keyakinan, barang sudah ada di dalam. Si Dragon itu berbendera Indonesia. Pemiliknya kan kita belum ketemu. Ini menjadi buronan. Bahkan sebelumnya dia sudah menjadi buronan Thailand. Dewi Astuti. Dewi Astuti ini dia menjadi seorang mastermind bukan dalam kasus ini aja. Dan itu Seberapa berbahayanya mereka? Rosi, Sabtu 31 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mary Thomas menjadi perempuan pertama Indonesia yang bersekolah di Stovia. Sebagai pelopor ahli kandungan di Indonesia, Mary Thomas memiliki visi mengendalikan kelahiran dengan alat kontrasepsi. Dialah pembuka jalan bagi kaum hawa Nusantara di bidang medis dan kedokteran. Perempuan-perempuan Nusantara